Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fuad Hasan Febrianto, pendamping PKH Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen. Baik, gimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Dan jangan lupa di masa pandemi ini kita selalu terapkan protokol kesehatan. Yang pertama ya, jangan lupa memakai masker ketika bepergian. Kemudian sering-seringlah cuci tangan menggunakan sabun atau minimal menggunakan hand sanitizer. Kemudian yang ketiga, hindari kerumunan, ya jaga jarak minimal 1 meter. Dan semoga kita semuanya terhindar dari namanya virus corona. Amin. Baik, di video kali ini saya akan menyampaikan ya informasi terkait dengan capaian Kementerian Sosial dalam 1 tahun. Dalam hal ini ya, di mana Kementerian Sosial itu telah merilis 1 tahun capaian kinerja Kementerian Sosial yang dirilis di Instagram resminya. Jadi di situ dipaparkan beberapa capaian kinerjanya. Namun sebelum saya terangkan lebih lanjut, mohon bantuannya, mohon keikhlasannya untuk bisa like, subscribe, comment, and share ya di bawah ini. Terima kasih. Oke, langsung saja saya tampilkan ya hasil capaian dari Kementerian Sosial dalam 1 tahun. Oke, yang pertama di sini ada kesetaraan hak kaum difabel ya. Jadi Komisi Nasional Disabilitas atau KND itu dibentuk pada bulan Juni tanggal 8 2020 melalui Perpres 68 tahun 2020. Yaitu sesuai dengan amanat undang-undang tentang penyandang disabilitas bahwa pemerintah memberikan pelindungan, penghormatan dan pemenuhan hak para penyandang disabilitas. Kemudian kaum difabel itu juga mendapatkan kesetaraan hak di program PKH. Ya, di mana penyandang disabilitas itu mendapatkan bantuan dari program PKH. Di sini dari tahun 2015 sampai 2019 cukup banyak yang mendapatkan bantuan dari program PKH. Kemudian ada kualitas manusia Indonesia yang meningkat. Ya, Kementerian Sosial menyiapkan sumber daya manusia yang sehat untuk menurunkan tingkat stunting di Indonesia. Nah, di sini melalui program Keluarga Harapan dan bantuan pangan program Kartu Sembako. Ya, jadi anak-anak PKH itu tidak boleh terkena stunting ya. Dengan bantuan PKH diharapkan para penerima PKH atau KPM itu bisa memanfaatkan bantuannya sebaik mungkin, terutama untuk kategori balita ya. Nah, kategori balita itu harus mendapatkan asupan yang cukup, mulai dari vitamin, protein dan lain-lain. Kemudian dari bantuan pangan program Kartu Sembako atau BPNT ini juga di situ harus memenuhi beberapa kriteria. Di antaranya di situ ada karbohidrat, protein, vitamin dan lain-lain. Ya. Oke, kemudian ada juga capaian kinerja dari Kementerian Sosial dalam hal ini dari program Keluarga Harapan atau PKH. Di sini para pendamping PKH itu mendorong keluarga untuk bisa mandiri sejahtera. Ya, jadi ada misalkan pelatihan-pelatihan tentang kewirausahaan ya. Di situ tujuannya untuk mendorong KPM itu untuk bisa mandiri, mempunyai usaha dan akhirnya nanti bisa keluar dari program PKH. Nah, di sini capaiannya cukup banyak. Jadi KPM graduasi per 1 Oktober tahun 2020 itu untuk 2018 itu ada kurang lebih 800 KPM yang digraduasi. Kemudian tahun 2019 ini 228.600 KPM yang telah digraduasi. Kemudian di tahun 2020 ini hampir menyentuh angka 1 juta, yaitu 839.731 KPM. Kemudian capaian yang lain juga penanganan dampak pandemi melalui program Jaring Pengaman Sosial atau JPS dan program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Di sini Kementerian Sosial itu mendapatkan anggaran di tahun 2020 ditetapkan sebesar 62,77 triliun. Kemudian Kemensos mendapatkan tambahan sehingga
anggaran yang masuk kategori program pemulihan ekonomi nasional itu sebesar 128,168 triliun. Ya, kemudian terkait dengan bantuan sosial, pemulihan ekonomi nasional atau PEN di Kementerian Sosial itu anggarannya 128 triliun ya di situ. Nah, di sini ada bantuan reguler dan khusus kemudian tambahan. Untuk yang reguler itu seperti kita ketahui ada program Keluarga Harapan atau PKH. Di sini anggarannya 36,8 triliun. Kemudian untuk program Kartu Sembako atau BPNT, di sini anggarannya 43,1 triliun. Kemudian ada bantuan sosial khusus. Di sini ada bansos ya atau bantuan sosial sembako khusus daerah Jabodetabek. Di sini anggarannya 6,8 triliun. Kemudian ada lagi bantuan sosial tunai non Jabodetabek itu 32,4 triliun. Nah, kemudian ada lagi bansos tambahan, bantuan sosial beras untuk KPM PKH. Di sini anggarannya 4,5 triliun di mana disalurkan selama 3 bulan yaitu Agustus, September dan Oktober, dapatnya 15 kilo per KPM. Jadi total itu 45 kg. Kemudian ada lagi bantuan tunai KPM Kartu Sembako non PKH itu 4,5 triliun di mana di sini setiap KPM BPNT atau sembako itu mendapatkan Rp500.000 sekali. Nah, itu beberapa capaian Kementerian Sosial di dalam 1 tahun capaian kerjanya. Ya, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Mudah-mudahan untuk tahun ke depan capaian dari Kementerian Sosial itu bisa banyak lagi dan memenuhi target sesuai dengan harapan dari pemerintah. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan 1 tahun capaian kinerja Kementerian Sosial. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.